Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan materi kuliah kita secara asinkronus terkait dengan bisnis model Canvas, yang mana pada hari ini ada dua segmen yang akan kita bahas, yaitu channel dan customer relationship. Materinya cukup singkat, jadi saya hanya akan bahas prolognya saja. Selebihnya silakan Anda temukan ya materi-materi ini dengan Anda browsing di internet. Tentunya akan banyak sekali gitu ya rekan-rekan lain yang sharing bagaimana menentukan materi yang akan kita bahas hari ini. Baik, sebelumnya kita sudah pernah bahas terkait dengan bisnis model Canvas ini, yaitu dari mulai ide, kemudian bagaimana kita menentukan customer segmentation, bagaimana kita menentukan value proposisi, dan kemarin kita bahas terkait dengan kunci-kunci utama dari suatu usaha, gitu ya. Jadi usaha itu akan berjalan kalau tiga kunci yang kemarin kita bahas itu sudah kita temukan. Baik, hari ini lanjutan dari materi sebelumnya, jadi masih satu kesatuan gitu ya. Setelah kita menemukan kelima poin yang sebelumnya sudah kita bahas, sekarang kita masuk ke poin 6 dan poin 7, yaitu channel dan customer relationship. Nah, channel ini apa? Channel ini kan ibaratnya adalah saluran. Artinya saluran ini adalah bagaimana kita bisa menentukan saluran-saluran yang tepat ketika kita menjalankan suatu usaha, dan usaha ini bisa sampai ke konsumen yang tepat. Nah, kemudian customer relationship ini adalah hubungan kita dengan customer. Bagaimana kita memanfaatkan hubungan kita dengan customer sehingga bisa menghasilkan keuntungan. Begitu poinnya sebenarnya. Kita tahu bahwa perusahaan yang saat ini sukses adalah yang menjalankan usahanya sebagian besar memiliki satu kesamaan, yaitu mereka sangat fokus pada pelanggan dan sangat berkomitmen pada pemasaran. Kita sudah pernah membahas waktu itu ya, bagaimana kita bisa dengan mudah menentukan segmen pasar untuk produk-produk susu. Bagaimana kita menentukan segmen pasar untuk produk-produk sabun. Nah, jadi mereka berfokus di situ gitu ya. Nah, apalagi kita yang akan memulai usaha, tentunya sebisa mungkin memang harus fokus. Siapa segmen pasar kita, kemana kita akan memasarkan, dan sekarang kita akan bahas bagaimana kita memilih channelnya. Perusahaan-perusahaan tersebut ini akan berusaha untuk memahami dan memuaskan kebutuhan pelanggan, di mana pelanggan ini tentunya harus sebisa mungkin terpuaskan dengan produk ataupun jasa yang kita jual. Kalau pelanggan puas gitu ya, maka dia akan menjadi pelanggan yang setia dan tentunya akan memudahkan kita, bahkan akan menjadi brand ambassador dari usaha kita tanpa kita harus gaji, ya, tanpa kita harus bayar. Nah, mereka memotivasi semua orang dalam tim untuk membantu membangun hubungan pelanggan yang langgeng berdasarkan penciptaan nilai. Jadi ada value preposisi yang diciptakan, seperti halnya kita bahas terkait dengan apotek, di mana apotek ini kalau seandainya sistemnya sama dengan yang dijalankan saat ini, maka kita akan terjadi perang harga gitu ya. Kita tidak akan mendapatkan customer, kita akan sama aja dengan apotek-apotek lain yang dijalankan. Tapi bagaimana caranya? Dengan adanya PIO, konseling, home pharmaceutical care dan sebagainya, itu menjadikan sebagai value dari apotek yang kemungkinan misalkan di antara ada ide-ide apotek yang akan dijalankan. Nah, hubungan dan nilai pelanggan ini sangat penting, di mana pada gilirannya membangun hubungan pelanggan yang kuat berdasarkan nilai yang nyata dan bertahan lama menjadi semakin penting. Kalau kita perhatikan, eh, pemasaran ini adalah bagian dari bisnis yang berurusan dengan pelanggan. Kita bedakan ya antara pemasaran dengan penjualan. Ada marketing, ada sales, itu berbeda. Kita sudah pernah kemarin membahas terkait dengan misalkan ada frontliner kalau di toko-toko itu ya. Siapa itu frontliner? Yang menjualkan produk gitu ya. Atau kalau seandainya di obat ya, di apotek, kita akan kedatangan sales dari PBF yang menawarkan produk-produk atau dari distributor lah ya istilahnya ya. Tapi ada juga marketing. Siapa itu? Biasanya adalah medical representative. Tujuannya apa? Dia menjelaskan terkait dengan benefit dari produk. Apakah produk baru atau produk yang sudah ada kepada pelanggan-pelanggan baru. Seperti itu.
Nah, pemasaran ini adalah bagaimana mengelola hubungan antara bisnis dengan pelanggan supaya bisa memberikan keuntungan. Jadi marketing ini kaitannya adalah dengan bagaimana kita membuat suatu ikatan yang erat dengan pelanggan. Tujuan utamanya apa? Yaitu untuk menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior serta mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan saat ini dengan memberikan kepuasan. Nah, secara umumnya beginilah. Ketika ada calon pelanggan, maka kita endorse gitu ya produk yang akan kita jual kepada pelanggan tersebut. Ketika pelanggan tersebut tertarik dan mau membeli produk kita, sebisa mungkin kita berikan pelayanan yang maksimal sehingga pelanggannya puas. Ketika pelanggannya puas, maka dia sebisa mungkin kita arahkan untuk bisa menarik orang lain menjadi pelanggan kita. Poinnya begitu ya. Jadi kita memanfaatkan si pelanggan untuk menambah munculnya pelanggan-pelanggan baru. Saat ini, pemasaran ini harus dipahami bukan dalam pengertian lama, yaitu tentang melakukan penjualan, menawarkan dan menjual, tetapi dalam pengertian baru tentang memuaskan kebutuhan pelanggan. Jadi, poinnya adalah memuaskan kebutuhan pelanggan. Misalkan gitu ya, kalau di Jakarta itu kan berlaku sistem ganjil genap gitu. Nah, ketika berlaku sistem ganjil genap, maka ada mobil-mobil listrik yang mana mobil listrik ini bisa gitu ya, memuaskan kebutuhan pelanggan terkait dengan, eee, solusi dari ganjil genap ini. Di mana mobil listrik ini kan tidak berlaku tuh untuk ganjil genap. Mereka berlaku, ganjil maupun genap ya sama aja gitu ya. Ini kan jelas sangat diharapkan oleh orang-orang yang aktivitasnya selalu, ke warawiri gitu ya kalau di Jakarta. Atau misalkan ketika, berbicara tentang skincare, nah kosmetik, maka kita tidak lagi menjual kosmetik-kosmetik dengan keunggulan benefit, kandungannya apa, bukan, tapi lebih ke arah, oh kosmetik ini bisa untuk menghilangkan noda-noda ketika Anda berjerawat misalkan ya. Jadi, setiap orang yang berjerawat pasti kekhawatirannya adalah munculnya noda akibat jerawat tersebut. Atau misalkan gitu ya, contoh lain ketika kita berbicara tentang apotek. Maka ketika berbicara apotek, apa sih yang diinginkan oleh pelanggan supaya pelanggan puas? Yaitu bagaimana kita peduli dengan kondisi mereka. Jadi tidak melulu kita tuh melayani resep, tidak melulu kita tuh menjual obat, tapi kita peduli bagaimana supaya si pelanggan ini atau orang yang mungkin terkait dengan pelanggan tersebut itu menjadi sehat dan kita care dengan kesehatan mereka. Nah, jika pemasar memahami kebutuhan konsumen, mengembangkan produk yang memberikan nilai pelanggan yang unggul dan harga, kemudian distribusikan dan promosikan secara efektif, maka produk ini akan terjual dengan mudah. Namun, memang ini secara teori mudah diungkapkan. Prakteknya, ketika Anda sudah mempraktekkan, mungkin akan sedikit menemukan kesulitan. Tapi kesulitan itu, kalau kita keyeng ya, kita rajin, kita jalani terus prosesnya, nanti akan menuju satu titik, yang mana titik itulah yang akhirnya kita mencapai, wah, oh ternyata seperti ini toh seharusnya, gitu ya. Oke, faktanya menurut guru manajemen Peter Drucker, tujuan pemasaran adalah membuat penjualan tidak diperlukan lagi. Nah, artinya apa nih? Jadi penjualan ke depan itu adalah bagaimana si customer sendiri yang justru dia mencari-cari produk kita. Jadi, marketing ini tujuannya adalah bagaimana orang-orang yang butuh itu akan mencari nih, kemana saya harus mendapatkan produk yang saya inginkan ini, gitu ya. Penjualan dan periklanan hanyalah bagian dari bauran pemasaran yang lebih besar, di mana ini merupakan seperangkat alat pemasaran yang bekerja sama untuk memuaskan kebutuhan pelanggan dan membangun hubungan pelanggan. Ini adalah, salah satu rangkaian proses pemasaran yang saya temukan ya, dalam salah satu buku. Yang pertama kita harus pahami dulu gitu ya terkait dengan, seperti apa keinginan dari pasar. Bagaimana cara kita memuaskan si konsumen, yang ada terkait dengan produk yang akan kita jual. Kemudian berikutnya kita melakukan strategi pemasaran gitu ya, yang didasarkan pada keinginan dari pasar tersebut. Kemudian kita membangun, suatu program marketing
yang kemudian kita tonjolkan terkait dengan seperti apa gitu ya produk kita mampu memenuhi kebutuhan mereka, dan kemudian berikutnya kita menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Jadi tidak hanya menguntungkan kita saja, tapi juga menguntungkan customer. Ya. Biasanya dulu di sistem jualan online itu ada namanya adalah eh, apa namanya itu eh, eh, penjual, kok saya jadi lupa ya. Jadi ada namanya dropshipper. Nah, di mana dropshipper ini dia istilah itu menjualkan produk yang sebelumnya dia menjadi konsumen gitu. Tapi kemudian si penjual itu dia menawarkan benefit kepada si pembeli tersebut, misalkan, Bu, Pak, kalau Anda bisa menjualkan kurang lebih gitu ya, atau bisa membeli produk ini misalkan 10 pieces per bulan, maka Anda otomatis akan menjadi agen. Nah, kalau jadi agen, Anda akan mendapatkan produk dengan diskon 30%. Jadi, ketika dia jual lagi ke orang lain dengan harga yang sama seperti yang dia beli, maka dia akan mendapatkan keuntungan 30%. Jadi, ada keinginan juga dia untuk menjual. Nah, sehingga dengan demikian, si pemilik produk tidak harus menawarkan ke orang lain karena sudah dibantu oleh si customer-nya yang sudah menjadi agen seperti itu ya. Baik, kita sudah pernah membahas terkait dengan needs dan wants ya, antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan ini adalah hal dasar, hal-hal yang pokok yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk menjalani hidup. Contohnya apa? Makanan, pakaian, keamanan, tempat tinggal, dan sebagainya. Namun, kebutuhan ini jelas dibarengi oleh suatu keinginan, yaitu suatu hasrat yang muncul dari setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, keinginan ini biasanya berbeda-beda antara setiap orang. Sama-sama butuh makan, tapi inginnya beda. Yang satu misalkan butuhnya makan nasi, yang satu lagi butuhnya makan keju. Yang satu butuhnya makan roti. Kemudian ketika makan siang, yang satu pinginnya bakso, yang satu pingin ke warteg, satu pinginnya ke misalkan soto dan sebagainya. Jadi keinginan ini akan jelas berbeda-beda meskipun dasar kebutuhannya sama. Nah, keinginan ini biasanya dibentuk oleh budaya, personalitas individu, maupun tren. Gitu ya. Eh, ini juga sudah kita bahas terkait dengan seperti apa sih perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Pakaian, kita semua butuh pakaian, tapi tidak semua orang membutuhkan pakaian, menginginkan pakaian yang sama, gitu ya. Kita malu dong ketika datang ke satu toko, misalkan ya, kemudian atau kita jalan-jalan kemana, tiba-tiba pakaian kita sama dengan pakaian orang lain, gitu ya. Berarti, oh ini dari satu toko yang sama, dan kebetulan waktu itu belinya misalkan lagi diskon besar misalkan ya. Nah, jadi kan ada kesan malu. Jadi keinginan terkait berpakaian juga pasti berbeda-beda. Ada yang terbiasa saya ingin menggunakan pakaian kaos oblong, tapi yang lain saya lebih senang menggunakan oblong kemudian dilapis dengan apa namanya itu rompi misalkan ya. Oh, kemudian saya celananya lebih senang menggunakan celana katun. Ada juga senang menggunakan celana jeans dan lain sebagainya. Jadi berbeda-beda. Nah, keinginan ini akan menjadi tuntutan. Jadi tadi dari kebutuhan itu akan masuk keinginan, dan keinginan ini akan menjadi tuntutan bagi seseorang. Nah, mengingat keinginan dan sumber daya atau kita kenal sebagai daya beli ini, maka konsumen akan menuntut penyediaan produk dengan manfaat nilai tambah yang tinggi serta mampu memenuhi hasrat kepuasan terbesar. Ketika kita berbicara tentang apotek, maka ada segmen pasar tertentu terkait apotek. Meskipun sama-sama jual obat. Obat di apotek itu sama gitu ya. Tapi kenapa segmen pasar berbeda, maka konsep pembuatan apoteknya, pendirian apoteknya juga berbeda. Apotek-apotek yang memang tinggal atau berdekatan dengan pemukiman yang lebih elit, misalkan ya, maka di situ apoteknya akan dibangun seberkelas mungkin. Supaya apa? Supaya si konsumen itu percaya bahwa kalau saya beli produk di situ, pasti produknya itu berkualitas, bermutu, dan bisa memberikan efek farmakologi. Berbeda halnya ketika misalkan apoteknya ada di lingkungan masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah, gitu. Di mana apotek di situ sebisa mungkin ya apotek-apotek yang ramah terhadap mereka. Tidak dibangun secara berkelas gitu ya, maksudnya dengan konsep-konsep yang modern. Kenapa? Pasti orangnya akan takut masuk ke apotek. Aduh, takut apoteknya jualnya obatnya mahal, takut di situ
saya dipermalukan dan sebagainya gitu ya. Sehingga memang mereka lebih milih apotek yang biasa-biasa, misalkan yang apotek kecil dan sebagainya. Jadi bentuk apotek pun akan sangat menentukan terkait dengan siapa segmen pasarnya. Jadi sama-sama butuh obat, tapi keinginan mereka akan berbeda-beda. Nah, perusahaan pemasaran terkemuka ini akan selalu berusaha bekerja keras untuk berusaha mempelajari dan memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan. Jadi biasanya kalau kita punya produk gitu ya, tentukan dulu segmennya. Setelah menentukan segmen, maka kita pelajari keinginan si pasar untuk segmen tersebut, produk untuk segmen tersebut itu seperti apa, gitu ya. Mereka melakukan riset konsumen dan menganalisis segunung data pelanggan. Sama seperti yang dulu mungkin pernah saya lakukan, bagaimana saya bisa menjual mukena sutra murni ya dengan harga 3,5 juta dan saya juga bisa menjual produk mukena abutai ya yang harganya mungkin kisaran 45 sampai 50 ribu dan konsumennya jelas berbeda. Saya tidak akan menawarkan mukena abutai kepada konsumen yang dia butuhnya adalah produk mukena sutra. Saya tidak akan juga mendisplay mukena-mukena abutai itu di website saya yang terkait dengan di sana produk-produknya adalah premium. Jadi ada segmen pasar tertentu ya, ada segmen pasar premium, ada segmen pasar yang standar atau biasa gitu. Jadi eh, kebutuhannya sama, tapi keinginannya itu akan berbeda-beda. Kemudian kita mengenal juga terkait dengan produk, service, dan experience, di mana kebutuhan dan keinginan konsumen itu akan dapat dipenuhi melalui penawaran pasar melalui beberapa kombinasi, yaitu produk, layanan, informasi, ataupun pengalaman untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan. Penawaran pasar itu tidak terbatas pada produk fisik, mereka juga termasuk jasa. Ya. Nah, contoh misalkan jasa wedding organizer. Kenapa enggak? Wedding organizer ini dikonsep tematik misalkan disesuaikan dengan misalkan latar belakang pendidikan dari si pelanggan. Nah, ini kan lumayan tuh. Ketika pelanggannya alumni farmasi gitu ya dengan alumni kedokteran atau alumni apapun gitu ya. Nah, kemudian kita tawarkan konsep-konsep yang berkaitan dengan riwayat pendidikan mereka, misalkan apakah mengingatkan kembali dan sebagainya ya. Eh, Kemudian kita mengenal ada 4P marketing, yaitu ada produk, price, place, promotion atau produk, harga, tempat, dan promosi. Program pemasaran yang diberlakukan sebisa mungkin dapat membangun hubungan baik dengan pelanggan dengan cara mengubah strategi pemasaran menjadi tindakan. Jadi sebisa mungkin gitu ya, ketika kita melakukan marketing itu sebisa mungkin akan menghasilkan tindakan yang dikeluarkan oleh konsumen gitu ya. Jadi konsumen itu mulai merasa tertarik. Nah, jadi di dalam ini produk ini adalah anything of value to the customer offered through the market exchange. Pada penetapan strategi pemasaran, perusahaan perlu menguraikan pelanggan mana yang akan dilayani dan bagaimana pelanggan tersebut akan menciptakan nilai bagi pelanggan. Pelayanan tersebut bisa menciptakan nilai bagi pelanggan. Eh, Tadi sudah kita berikan ya contohnya terkait dengan apotek, terkait dengan penjualan mukena sutra dengan mukena abutai yang kelasnya berbeda dan lain sebagainya. Tentunya setiap ide yang Anda miliki juga akan memiliki segmen pasar yang khas, ya spesifik. Nggak bisa segmen pasarnya itu dari usia 0 sampai usia 60 itu terlalu umum, terlalu general. Meskipun memang barangnya umum gitu ya. Ada jualan cilok, jelas marketnya itu adalah semua usia sebenarnya karena semua usia senang cilok. Tapi cilok yang bagaimana yang akan Anda kemas? Oh, ini adalah cilok khusus untuk anak-anak SD misalkan. Maka untuk anak-anak SD ya kemasannya tidak harus misalkan harganya mahal-mahal gitu ya. Atau cilok ini mau saya simpan di outlet-outlet khusus gitu ya. Jadi ciloknya misalkan kita kemas dengan kemasan cilok instan. Jadi nanti ketika orang mau makannya, maka ciloknya akan di apa namanya itu seduh dulu dengan air, tambahkan bumbu-bumbu dan sebagainya misalkan ya. Nah, perangkat pemasaran 4P ini kita lihat gitu ya, terkait dengan produk untuk menyampaikan proposisi proposisi dari nilai, perusahaan pertama-tama harus menciptakan
penawaran pasar berupa produk yang memuaskan kebutuhan. Jadi kita cek dulu kebutuhannya apa, produk apa yang kita akan tawarkan kepada pasar tersebut. Selanjutnya, perusahaan harus memutuskan berapa besar harga yang akan dikenakan. Nah, untuk penetapan harga kita akan tentukan setelah UTS ya, bagaimana strategi kita dalam menetapkan harga. Namun jelas, jangan sampai kita masuk ke perang harga. Jadi, penetapan harga itu penting. Jangan sampai harga yang ditetapkan lebih rendah dari biaya modal, dan jangan sampai juga ketinggian, sehingga si konsumen setelah mengenal produk gitu ya, lihat harganya kok mahal banget nih, nggak masuk akal gitu ya. Nah, tapi ada harga-harga yang harus kita patok tinggi. Apa itu? Banyak ya macam-macamnya. Biasanya harga yang dipatok tinggi itu adalah harga-harga yang memang tidak ada pesaing. Nah, silakan patok setinggi-tingginya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana melalui media apa penawaran itu akan ditawarkan supaya dapat menjamah konsumen yang diharapkan. Nah, untuk bisa menjamah konsumen ya, untuk bisa supaya produk kita itu dikenal oleh konsumen, maka kita harus menetapkan channelnya. Channel yang tepat ini akan menentukan sebaik apa strategi pemasaran kita bisa berhasil. Nah, bagaimana cara agar value atau solusi masalah Anda itu bisa sampai ke tangan konsumen? Jadi kita menawarkan produk yang mana produk itu adalah solusi untuk memenuhi keinginan pelanggan, gitu ya. Pertama tentu kita tetapkan di mana konsumen kita berada, gitu ya. Apakah konsumen kita itu adalah penonton televisi? Apakah konsumen kita itu adalah aktivis media sosial? Aktivis itu maksudnya orang yang sering berkecimpung di media sosial, apakah update status lah dan sebagainya, gitu ya. Nah, apakah mereka suka mendengarkan radio atau aplikasi musik atau sering lihat YouTube dan sebagainya? Apakah mereka suka menghadiri event atau seminar dan apakah mereka suka menonton TV dan sebagainya? Jadi ini yang nanti akan menentukan kira-kira tepat nggak kita mengambil media promosi. Nah, jangan sampai gitu ya, produk kita adalah produk yang tidak tahan lama, jualannya cuma sehari gitu ya, tapi kita tawarkan secara online ke seluruh Indonesia. Jelas kita sulit gitu ya ketika ada yang pesan dari negara luar misalkan, atau kita pesan dari luar kota yang sangat jauh, sedangkan produknya cuma tahan sehari. Nggak mungkin kan gitu ya. Contoh misalkan jualan martabak, misalkan ya, Anda tawarkan secara online supaya bisa dibeli oleh orang yang di Surabaya, misalkan ya. Nah kan ngirim martabak dari Bandung ke Surabaya, di situ harus dibuat, setelah selesai dikirim, nah, nyampe ke konsumen kan bisa jadi martabaknya sudah basi. Jadi tergantung siapa konsumen kita. Untuk menetapkan channel, ini setidaknya ada prinsip yang kita buat, yang kita apa itu ya ikuti ya, namanya adalah AIDA. Apa itu? Attention, perhatian, interest, ketertarikan, desire, keinginan, dan juga action. Bagaimana sih konsumen itu bisa bergerak untuk membeli produk? Channel dalam MBC ini adalah entitas yang digunakan oleh sebuah bisnis untuk menjadikan value proposition bisa sampai ke konsumen. Jadi channel ini sekali lagi adalah bagaimana caranya konsumen tahu benefit dari produk kita. Bagaimana konsumen tahu bahwa produk kita menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Apa yang bisa dilakukan untuk menarik attention konsumen terhadap value proposition yang dibuat? Nih, ini misalnya ya. Ada beberapa pilihan menarik seperti misalkan membuat iklan di media sosial kalau memang produknya adalah produk-produk yang memang dia untuk kebutuhan global gitu ya. Pasarnya ada tersebar di seluruh Indonesia dan kita juga produknya tahan lama, bisa dikirim melalui jasa kirim. Bisa dengan juga memasang di Facebook Ads atau AdSense gitu ya, Google AdWords dan sebagainya. Nah, ini hanya contoh saja ya. Kemudian outputnya adalah dari data channel yang penting untuk mendistribusikan informasi dan value kepada konsumen. Nanti kita bisa memilih yang mana yang akan kita tetapkan. Dan juga biasanya kalau di Facebook kita tetapkan juga tuh segmen pasarnya usianya berapa tuh. Makanya kemarin sudah sempat kita perlihatkan tuh baju bayi ya. Baju bayi itu konsumennya bukan bayi, tapi konsumennya adalah ibu-ibu yang memiliki bayi. Nah, jadi kita akan
melihat bahwa ibu-ibu Mukiba itu dia itu ingin mencari pakaian-pakaian yang lucu, imut, yang bisa dikenakan pada bayi. Ya. Kemudian ada customer relationship, di mana bagian dari customer relationship ini diisi tentang bagaimana kita berinteraksi kepada konsumen setelah terjadi transaksi. Jadi hubungan kita dengan customer itu adalah setelah si customer itu memang benar-benar menjadi pelanggan kita. Nah, eh, di sini pertama tentunya customer relationship ini adalah untuk mencari informasi terkait apakah konsumen itu puas dengan produk yang kita tawarkan dan apakah kepuasannya itu bertambah gitu. Jadi jangan sampai si produk tersebut mengalami penurunan value sehingga customer itu pindah menjadi nggak setia. Nah, perusahaan penerbangan contohnya ya, setelah kita menggunakan jasa penerbangan, umumnya akan ditawarkan berbagai email penawaran, berikan membership khusus dan sebagainya. Ini biasanya pada jasa penerbangan itu seperti itu gitu ya. Jadi ada membership khusus. Biasanya kalau dapat membership ini eh, tempat tunggunya juga itu berbeda, longnya berbeda dengan yang non-member biasanya ya. Atau kalau Anda di Indomaret atau di Alfamart itu selalu ditanya yang pertama adalah ada nomor membernya dan sebagainya ya. Nah, itu adalah untuk menarik supaya si customer itu semakin terikat. Kan kalau punya nomor member, misalkan gitu ya, nanti ada poin-poin yang nanti akan disimpan di member tersebut ketika dia membeli produk gitu. Oke, bagaimana membangun customer relationship ini? Ada 3 langkah setidaknya yang mungkin akan bisa kita lakukan, namun tidak terpatok pada 3 langkah ini. Yang pertama, kita memahami pasar dan kebutuhan pelanggan. Jadi, seperti apa sih segmen pasar yang sekali lagi akan kita tetapkan, pahami kebutuhannya, keinginannya. Dari segmen pasar sendiri, tentunya ini juga ada kelas-kelasnya. Kita tetapkan juga kelas yang mana yang akan kita tetapkan. Kemudian, yang berikutnya adalah merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Jadi, bagaimana kita merancang strategi pemasaran yang didasarkan pada kebutuhan pelanggan, baru kemudian menyusun program pemasaran. Mau tidak mau, suka tidak suka, Anda punya jasa, Anda punya produk yang akan dijual, Anda harus mempromosikan. Kalau tidak Anda promosikan, maka sebagus apapun produk ataupun jasa, tidak akan diketahui oleh konsumen. Tidak akan dibeli oleh konsumen karena konsumen tidak tahu ini benefitnya apa. Saya bisa beli tempat lain. Kalau saya beli di tempat ini, kira-kira saya keuntungannya apa? Gitu ya. Makanya kalau di pasar itu, sekali lagi ya, karena segmennya tidak jelas, kalau Anda lihat gitu ya, datang ke pasar tradisional, beli baju misalkan ya, eh, Anda tawar, nggak mau tuh, maka Anda pergi misalkan. Nah, biasanya si pedagangnya akan manggil tuh, Bu, Pak, ya udah, eh, jadi aja harga segitu misalkan ya. Nah, kenapa? Karena eh, s- yang diinginkan oleh konsumen biasanya ketika datang ke pasar adalah harga yang murah pasti. Dan jarang sekali gitu ya konsumen itu ketika ke pasar tradisional itu mementingkan kualitas. Gitu. Yang penting harganya murah gitu ya. Nah, tapi ketika konsumen ingin dapatkan harga yang produk yang berkualitas, biasanya kalau ingin beli baju jarang ke pasar. Larinya kemana? Larinya ke butik. Nah, kenapa? Meskipun bahannya sama-sama kain, penjahit dibuatnya sama-sama dengan cara dijahit, gitu ya, warnanya sama-sama putih, tapi boleh jadi harga yang di butik lebih mahal itu mau dibeli oleh konsumen dibandingkan ketika si harga tersebut diterapkan di pasar. Nah, jadi ada segmen yang berbeda, ya. Oke, ada eh, di industri itu namanya adalah Customer Relationship Management, di mana CRM ini merupakan konsep pemasaran modern yang meliputi aktivitas manajemen, baik itu data pelanggan dan sebagainya ya, di mana ini terdiri dari pengelolaan informasi terperinci tentang setiap individu pelanggan dan mengelola titik sentuh pelanggan dengan hati-hati untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Jadi, poinnya adalah kita mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang pelanggan, kemudian bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan loyalitas dari pelanggan tersebut, bahkan si pelanggan tersebut bisa menarik calon-calon pelanggan lain untuk bisa membeli produk kita. Apakah pelanggan itu misalkan kita jadikan agen,
Apakah si pelanggan itu kemudian kita berikan kepuasan semaksimal mungkin sehingga dia menceritakan kepuasannya itu kepada orang lain dan sebagainya. Rata-rata begini deh, ketika Anda misalkan membutuhkan suatu, aduh saya butuh apa namanya itu, kalau perempuan ya jilbab misalkan, terus saya butuh jilbab nih untuk pergi ke suatu acara misalkan ya. Ada rekomendasi nggak kira-kira beli jilbab di mana? Nah, biasanya ada orang-orang yang dia langsung nyetin, udah ke toko itu aja. Saya biasa beli ke toko itu. Di toko itu pelanggannya, pelayannya ramah banget. Terus pilihan produknya banyak banget. Kemudian harganya juga sesuai lah dengan kantong kita. Nah, tanpa kita membayar si pelanggan tersebut, dia secara otomatis karena puas dengan pelayanan, dia akan mempromosikan produk-produk kita, pelayan-pelayan kita kepada orang lain, kepada teman-temannya minimal. Begitu pula sebaliknya, ketika pelanggan nggak puas, maka dia juga akan menghalangi orang lain untuk membeli produknya ke kita. Jadi pentingnya kepuasan pelanggan ya. CRM ini berkaitan dengan segala upaya untuk memperoleh, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Nah, kunci untuk membangun hubungan pelanggan yang langgeng adalah dengan menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Jadi kepuasan itu tidak hanya dari produk. Produknya bagus nih, tapi pelayannya cuek. Pelayannya kayak sinis gitu ya. Ketika ada pelanggan, itu juga sama nggak akan bisa menarik pelanggan untuk bisa setia. Produknya nggak bagus. Meskipun pelayannya, oh, luar biasa ramah, tapi produknya nggak bagus, tetap juga tidak akan bisa memuaskan. Contoh lah, saya pernah gitu ya, terkait dengan motor saya, misalkan karburatornya bermasalah. Kemudian datang ke satu bengkel, ramah sekali pelayanannya. Bahkan si ownernya berbicara langsung, misalkan ya. Saya konsultasi ini, motor saya masalahnya begini-begini. Oke, dia tawarkan ini ada karburator harganya sekian gitu ya. Oke, tapi tahan lama ya, ya tahan lama. Ternyata belum setahun rusak lagi. Nah, di situ kan kita udah mulai nggak puas tuh. Nah, ketika kita merasa nggak puas, maka ada keinginan, duh, kayaknya mungkin produknya nggak berkualitas tuh. Jadi kita lupa dengan kebaikan dari si owner yang sudah menyapa kita dan sebagainya. Kenapa? Karena fokusnya adalah produknya yang jelek. Tapi ada juga datang ke butik, jelas butik itu menjual produk-produk yang bagus-bagus gitu ya. Gak mungkin dia menjual produk dengan kualitas yang ecek-ecek. Eh, tapi kepelayanannya cuek, pelayannya judes, nanya seperlunya misalkan ya, tidak mau ngajak ngobrol konsumen. Apa yang terjadi? Maka si konsumen juga merasa ini kok saya diabaikan ya, atau diikuti gitu ya, kayak seolah-olah kita mau nyuri gitu kan. Nah, ini juga menjadi eh, hal yang tidak bagus. Produknya bagus tapi pelayanan nggak bagus, ini juga menjadi hal yang justru akan menyurutkan pelanggan kita, akan menghilangkan pelanggan-pelanggan setia kita. Jadi pelanggan yang puas, kalau dia merasa mendapatkan keuntungan lebih dari yang dia ekspektasikan, diharapkan dari produk kita, maka dia akan cenderung menjadi setia, sehingga akan memberi proporsi yang besar terhadap kemajuan perusahaan. Apa proporsinya? Tidak hanya dia menjadi pelanggan setia, tapi dia juga akan menjadi brand ambassador. Dia akan menawarkan produk atau jasa kita kepada orang lain, ya, tanpa kita gaji. Nah, itu untungnya. Nah, kemudian consumer value atau eh, apa namanya itu, nilai dari suatu pelanggan ya, di mana menarik dan mempertahankan pelanggan itu bisa menjadi tugas yang sulit. Betul. Kalau kita hanya didasarkan pada diskon, ya maka yakinlah akan ada eh, toko lain yang memberikan diskon yang lebih banyak. Akan ada toko lain yang akan memberikan pelayanan yang lebih memuaskan, gitu ya. Kalau kita fokusnya hanya ke produk, mungkin akan ada toko lain yang memberikan produk yang lebih baik, ya, memberikan benefit lebih baik. Nah, makanya memang mempertahankan pelanggan setia itu sangat sulit. Konsumen sering dihadapkan dengan penawaran beragam baik dari produk ataupun layanan sehingga akan membingungkan pada saat dia memilih. Nah, konsumen biasanya akan membeli dari perusahaan yang menawarkan produk dengan nilai persepsi pelanggan tertinggi, di mana pelanggan akan mengevaluasi terhadap setiap perbedaan antara semua manfaat dan semua harga penawaran dari suatu perusahaan terhadap penawaran pesaing. Seringkali pelanggan tidak menilai nilai dan biaya secara akurat dan objektif. Jadi mereka menilai secara kasar saja.
Jadi berdasarkan apa yang dia rasakan gitu ya. Nah, hati-hati gitu ya. Kalau produk yang dijual sama dengan produk yang dijual oleh pesaing kita, maka beda harga 500 perak saja itu akan berpengaruh. Jadi perhatikan terkait dengan produk yang kita jual dan juga pelayanan. Tapi ketika misalkan produk yang dijual sama, tapi kita mendapatkan value ketika di apotek misalkan kita tambahkan tadi ya bagaimana kita care terhadap si pasien, bagaimana kita berusaha gimana caranya si pasien itu juga bisa sembuh gitu ya. Maka ada kepedulian di situ, ini akan membedakan si pasien akan kembali ke kita. Meskipun memang mungkin harga dari produk yang kita tawarkan lebih mahal tapi dia akan datang. Kenapa? Ada kepuasan tersendiri di situ, gitu ya. Jadi eh, jangan sampai kita bahkan malah terjun ke perang harga. Baik, customer satisfaction atau kepuasan customer, di mana kepuasan pelanggan tergantung pada kinerja produk yang dirasakan. Jadi yang namanya puas itu adalah ketika pelanggan maunya satu, kita kasih dua, itu jelas lebih puas. Ya. Tapi kalau ketika pelanggan maunya dua, kita kasihnya cuma satu, maka pelanggan nggak akan puas. Bahkan ketika pelanggan mintanya dua, kita kasih dua, itu juga belum tentu puas. Kenapa? Dia akan menganggapnya standar, tempat lain juga begini gitu ya. Tapi ketika memang kita kasih lebih, maka dia akan merasa puas, dia akan menjadi loyal customer. Nah, jadi susah-susah gampang mendapatkan bagaimana kita bisa memberikan treatment kepada pelanggan. Tapi kalau sudah menemukan polanya, maka kan itu akan menjadi hal yang mudah. Ada beberapa sekarang itu distributor-distributor besar, baik untuk produk pakaian, kosmetik, sebagainya, itu mereka ketika kepada agen-agen itu memberikan semacam pelatihan-pelatihan, pelatihan bagaimana menjual, pelatihan bagaimana motivasi supaya tetap yuk kita sama-sama jadi pengusaha dan sebagainya gitu ya. Nah, termasuk juga mungkin perusahaan-perusahaan MLM gitu ya, mereka juga menawarkan seperti itu. Nah, namun saya tidak menganjurkan MLM ya. MLM itu saya rasa bukan menjadi pengusaha ya, tapi menjadi marketing untuk produknya. Jadi seolah-olah Anda itu jadi pelanggan yang mana Anda menjadi pelanggan setia. Itu MLM bukan pengusaha. Kalau pengusaha itu Anda tidak diatur gitu ya oleh MLM tersebut. Oke. Kemudian dampak bisa membuat pelanggan senang ya. Jadi ketika perusahaan bisa menjadikan seorang senang, maka si pelanggan tersebut itu akan menjadi brand ambassador bagi perusahaannya. Nah, biasanya perusahaan yang cerdas itu nantinya akan menjadikan si pelanggan itu senang. Apakah dia misalkan memberikan member card gratis misalkan ya, yang mana member card ini ketika si pelanggan membeli akan menjadi poin. Apakah misalkan dia mendapatkan spesial diskon yang nanti si pelanggan otomatis bisa berjualan produk kita dengan harga yang sama, jadi tidak bersaing dengan eh, apa si produsennya gitu ya. Kalau sekarang kan beda, si produsennya sendiri justru menjadi pesaing dari resellernya. Kan ini menjadi lucu gitu ya. Jadi ketika ada reseller menjual produk harganya 50.000, dia dapat di produsen harga 30.000. Si produsen jual secara umum ke khalayak juga dengan harga 30.000 ya kan. Menjadi pesaing tuh untuk si resellernya. Nah, ini menjadi masalah. Pelanggan yang senang tidak hanya melakukan pembelian berulang, tapi juga menjadi mitra pemasaran yang bersedia dan menyebarkan berita tentang pengalaman baik mereka kepada orang lain. Tidak hanya menyebarkan pengalaman, tapi juga menjualkan produk kepada orang lain. Ya. Kebahagiaan pelanggan adalah tingkat loyalitas konsumen dan kepuasan pelanggan setelah berinteraksi dengan produk, layanan, ataupun staff. Jadi, hati-hati, produk bagus, pelayanan gak bagus, kemungkinan juga menghasilkan hasil yang gak bagus. Pelayanannya bagus, produknya nggak bagus, kemungkinan juga hasilnya nggak akan bagus. Jadi sebisa mungkin pelayanannya bagus, produknya juga bagus. Nah, sehingga menjadikan konsumen puas. Baik, saya rasa itu yang bisa kita bahas untuk materi hari ini. Silahkan Anda pelajari lebih lanjut ya, banyak materi-materi lain di YouTube dan sebagainya terkait dengan bagaimana kita menentukan channel dan juga hal-hal lainnya ya. Hati-hati ada tugas yang harus Anda kerjakan untuk minggu ini dan juga kehadiran Anda akan dianggap hadir di asinkronus ketika Anda memang aktif mengisi di forum. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.